Al-Imam Umar bin Saggaf As-Saggaf, salah seorang ulama besar, gurunya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Imam Umar bin Saggaf ini, beliau seorang ulama besar. Itu satu kali dia setiap hari ketika mau keluar rumah itu, sebelum subuh, malamnya udah dia siapkan sedekah untuk dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dan dia mau sedekah ini keluar habis adzan subuh, ini sedekah mesti keluar. Tapi masalahnya satu, tidaklah adzan subuh, melainkan dia udah di masjid, bahkan sudah di masjid 1 jam 2 jam sebelum subuh. Nah terus siapa yang mau ngasih sedekah? Dia 2 jam sebelum subuh udah ada di masjid, beribadat di situ, hizib tadarus akhiril lail, tapi dia juga mau sedekah. Nah orang dulu tuh amal ibadat mereka itu banyak, dan mereka walaupun amal ibadat sudah banyak tetap haus dan rakus terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kita rakusnya, cuma rakusnya kita urusan dunia. Mereka rakusnya urusan akhirat. Rakusnya kita urusan tahta, urusan harta. Mereka rakusnya urusan singgasana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia udah bangun sebelum subuh, tadarus, 2 jam sebelum subuh, qiyamul lail, salat jamaah. Habis salat jamaah sedekah, enggak mau. Habis salat jamaah di masjid, enggak mau keluar dari masjid. Sampai terbit matahari, salat isyraq, ya, salat duha, ya, begitu duha matahari udah tinggi baru dia pulang ke rumah. Kenapa? Biar pulang ke rumah dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang salat subuh berjamaah, duduk di musallanya berzikir sampai terbit matahari, dia pulang mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Makanya buat mereka, haji ditutup atau enggak ditutup, tiap hari mereka dapat pahala haji. Haji ditutup, haji dilarang, haji mahal, haji susah. Tiap hari mereka dapat pahala haji. Kemarin haji, ini hari haji, besok haji. Udah gitu haji dan umrah sempurna, gratis lagi. Di sini di Banjar kalau mau pergi haji nunggu berapa tahun? 20 tahun, Masya Allah. Ada sebagian negeri 40 tahun. Alhamdulillah cuma 20 tahun. Alhamdulillah, makanya begitu anak lahir langsung daftarkan haji. Kata. Itu disebutkan, beliau ini mau sedekah. Pokoknya sedekah setiap hari. Makanan udah disiapkan, sehingga beliau selalu pesan dari malam kepada keluarganya, istrinya, ini pokoknya besok begitu adzan subuh, suruh pembantu keluarkan ini sedekah kepada fakir miskin. Kenapa? Sebab sedekah pagi itu istimewa. Badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Berpagi-pagilah di dalam bersedekah, sebab musibah ketika datang nggak bisa melangkahi sedekah yang udah keluar. Jadi ketika pagi hari itu orang udah sedekah, musibah yang mau datang, ya sudah keduluan sama sedekah. Dia cari hari berikutnya atau hari lain. Hari lain dia datang lagi, ternyata udah keduluan sama sedekah. Dia cari hari lainnya. Begitulah seterusnya, hingga akhirnya nggak jadi datang musibah tersebut. Nah itu berpagi-pagi di dalam bersedekah. Jangan sampai keduluan oleh musibah. Lantas satu kali beliau lagi di masjid, lagi i'tikaf, lagi mengajar. Sampai terbit matahari gitu, tahu-tahu belum matahari terbit, pembantunya datang. Saya disuruh sama Syarifah di rumah. Disuruh apa? Suruh pulang, Habib disuruh pulang. Kenapa? Sebab anaknya Habib jatuh, tangannya patah. Ya anak tangannya patah, tapi anaknya masih hidup, cuma tak jatuh tangannya terkilir atau patah. Ya sudah tunggu dulu. Pulang lagi, bentar 5 menit, 10 menit lagi nih. Isyraq atau masuk waktu duha, saya sholat duha, saya pulang ke rumah. Tetap nggak mau menukar waktu yang mulia tersebut, pahalanya Allah nggak mau ditukar dengan alasan apapun. Tapi dipanggil, suruh buruan cepetan. Bilang masalahnya bukan masalah musibah sekarang, tapi coba introspeksi, sedekah yang semalam udah dikeluarin atau belum? Pasti belum dikeluarkan, suruh keluarkan sekarang. Langsung dia takbir sholat duha, ditinggal di tempat. Pulang, begitu selesai duha, dia pulang ke rumahnya, ternyata betul sedekah belum dikeluarkan, dan sekarang lagi baru aja dikeluarkan. Nah, beliau mengatakan seandainya tadi subuh sedekah itu udah keluar, anak kita nggak bakalan terluka, nggak bakalan jatuh, nggak bakalan patah tangannya.
tetapi ini teguran buat Allah karena kelalaian kita. Sebab musibah Nabi Muhammad berucap pasti benar. Musibah nggak bisa melangkahi sedekah yang udah dikeluarkan pada hari tersebut. Akhirnya dibacakan sholawat, dipegang tangannya hingga akhirnya sembuh. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, kada kisah yang semacam ini kami dengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Hakada.